Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas tentang atmosfer bumi. Untuk video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lapisan bumi. Nah, di mana salah satu penyusun dari lapisan bumi itu adalah atmosfer bumi. Nah, sekarang mari kita bahas secara tuntas apa atmosfer bumi. Nah, apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari kata atom yang artinya udara dan sphaira yang berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Nah, ini adalah struktur penyusun dari atmosfer, di mana atmosfer itu terdiri dari nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, kripton, neon, xenon, hidrogen, helium, dan ozon sebesar 0,7%, sehingga totalnya menjadi 100%. Nah, struktur atmosfer ya. Untuk lapisan yang pertama itu disebut dengan lapisan troposfer. Pada lapisan troposfer ini biasanya terdapat pesawat terbang, tempat pesawat terbang ya. Ada balon udara dan ada paralayang. Itu untuk troposfer. Kemudian lapisan yang kedua itu ada stratosfer. Nah, pada stratosfer ini terdapat pesawat supersonik. Jadi untuk pesawat supersonik itu terbangnya di stratosfer, dan ada juga lapisan ozon di sana. Kemudian ada lapisan yang ketiga disebut dengan mesosfer. Pada mesosfer ini terdapat komet. Nah, jadi komet itu biasanya sampai di mesosfer. Nanti di situ dia akan terbakar. Tapi kalau ukurannya terlalu besar nanti tetap kemungkinan kecil akan sampai di permukaan bumi. Nah, kemudian untuk lapisan keempat itu ada yang disebut dengan lapisan termosfer. Pada lapisan termosfer ini ada gelombang radio, ada aurora, dan untuk lapisan kelima yaitu disebut dengan eksosfer. Pada lapisan eksosfer ini biasanya sampai di situ ada roket dan satelit komunikasi. Itu berada di struktur atmosfer yaitu eksosfernya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah troposfer. Sudah saya jelaskan tadi, pada lapisan troposfer ini biasanya di sana tempat berlayangnya pesawat terbang, balon udara, dan paralayang. Lapisan troposfer adalah bagian yang paling dasar dari atmosfer. Pada lapisan ini suhu udara menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Tinggi lapisan ini mencapai sekitar 15 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung sekitar 80% gas-gas yang ada di atmosfer. Lapisan troposfer sangat berkaitan dengan cuaca, karena pada troposfer ini terjadi perubahan suhu, tekanan, dan kadar uap air. Semakin tinggi lapisan ini, suhu udara semakin turun. Di bagian inilah terdapat hampir seluruh uap air. Kemudian lapisan yang kedua yaitu stratosfer, di mana pada lapisan stratosfer ini biasanya pesawat supersonik itu sampai di ketinggian stratosfer, dan pada lapisan stratosfer juga terdapat lapisan ozon. Pada lapisan ini, suhu udara meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian. Naiknya suhu udara ini diakibatkan bagian ini terdapat lapisan ozon. Lapisan peralihan stratosfer dengan troposfer disebut dengan tropopause pada ketinggian sekitar 15 km. Lapisan stratosfer memiliki ketinggian sampai sekitar 40 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, aliran udara bergerak sangat kuat dan bergerak sangat cepat, mencapai 400 km per jam. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Nah, biasanya
komet itu sampai di mesosfer dan habis terbakar. Tapi kalau ukurannya terlalu besar, tidak menutup kemungkinan bisa sampai ke lapisan yang lebih dalam dan sampai ke permukaan bumi. Suhu udara menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Lapisan mesosfer sekitar 70 km di atas permukaan bumi dan berfungsi melindungi bumi dari badai meteor. Antara lapisan stratosfer dengan mesosfer terdapat lapisan peralihan yang disebut stratopos yang tingginya mencapai 40 km. Kemudian untuk lapisan yang keempat yaitu termosfer. Nah, pada lapisan ini biasanya gelombang radio itu berada di ketinggian termosfer dan juga pada termosfer itu terjadi aurora biasanya. Pada lapisan ini suhu udara meningkat sehingga di atas 300 derajat Celcius seiring dengan meningkatnya ketinggian. Lapisan peralihan antara mesosfer dengan termosfer disebut mesopause. Lapisan termosfer meluas dari 70 km sampai dengan 400 km di atas permukaan bumi. Nama lain dari lapisan termosfer adalah lapisan ionosfer karena partikel-partikel pada ionosfer berupa ion bermuatan. Ion ini terbentuk karena atom-atom gas yang terlepas elektronnya. Lapisan ionosfer berguna untuk memantulkan gelombang radio sehingga bias menjangkau tempat-tempat yang jauh. Kemudian untuk lapisan yang paling luar yaitu ada lapisan eksosfer. Pada lapisan eksosfer ini yang sampai di ketinggian eksosfer itu biasanya roket dan satelit komunikasi, termasuk satelit bumi, satelit Indonesia ya, Palapa itu juga di eksosfer. Lapisan eksosfer berada pada ketinggian lebih dari 400 km dan merupakan lapisan paling luar dari bumi. Jarak antar molekul udara lapisan ini sangat berjauhan pada ketinggian sekitar 3000 km. Molekul-molekul udara dapat bergerak bebas, bahkan molekul-molekul udara dapat meninggalkan bumi ke angkasa luar dan tidak akan kembali lagi. Nah, itulah lapisan-lapisan dari atmosfer. Nah, troposfer nih ya, ini rangkumannya. Troposfer itu berada di ketinggian 0 sampai 15 km. Suhunya menurun, terjadi perubahan cuaca. Nah, perubahan iklim itu pada troposfer ini. Stratosfer itu pada ketinggian 15 sampai 40 km, suhu meningkat, terdapat lapisan ozon. Mesosfer 40 sampai 70 km, suhu menurun, perlindungan bumi dari badai meteor. Nah, ini ya, troposfer suhu menurun, stratosfer suhu meningkat, mesosfer menurun lagi, kemudian termosfer pada ketinggian 70 sampai 400 km, suhu meningkat. Nah, suhunya meningkat lagi, memantulkan gelombang radio. Kemudian eksosfer 400 sampai 3000 km, molekul-molekul udaranya bergerak bebas. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran dari ketinggian lapisan dari atmosfer. Ada ini permukaan troposfer sampai sini. Ini oke. Kemudian kita akan bahas tentang ozon. Nah, apakah lapisan ozon itu? Ozon merupakan gas yang secara alami berada dalam lapisan stratosfer. Pembentuk ozon melibatkan 4 reaksi. Reaksi-reaksi ini bisa terjadi dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari. Reaksi pertama terjadi antara oksigen dengan sinar ultraviolet sehingga terurai menjadi ion O. Reaksi kedua terjadi antara ion O dengan oksigen sehingga menghasilkan ozon. Reaksi ketiga terjadi antara ozon dengan sinar ultraviolet lagi ya, sehingga terurai menjadi oksigen dan ion O lagi. Tetapi sudah reaksi ketiga terjadi, oksigen dan ion O yang terbentuk dari reaksi langsung bergabung kembali menjadi ozon, sehingga tidak ada ozon yang hilang. Reaksi keempat yaitu reaksi yang terjadi antara ion O dan ozon terurai menjadi oksigen, di mana reaksi berjalan sangat lambat. Nah, fungsi lapisan ozon. Ya, fungsi dari lapisan ozon mempunyai berbagai fungsi yang sangat penting bagi bumi. Yang pertama, mengatur jumlah sinar ultraviolet atau UV yang masuk ke permukaan bumi, melindungi bumi agar sinar UV tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi, menyerap sinar ultraviolet,
menjaga suhu bumi agar tetap stabil, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Nah, di sini dapat kita pahami ya, bahwasannya apabila tidak ada ozon, pasti suhu di bumi itu akan sangat panas. Jadi, salah satu fungsi dari ozon ini adalah melindungi bumi agar suhunya tetap stabil, tidak terlalu panas. Nah, dia fungsinya itu memantulkan kembali sinar matahari. Nah, kerusakan lapisan ozon dapat diartikan sebagai penipisan atau penebalan lapisan ozon. Penyebab kerusakan ozon adalah bahan perusahaan ozon atau BPO yang diemisikan dari berbagai kegiatan baik dalam menggunakan atau memproduksi barang mengandung BPO. Ancaman terbesar terhadap ozon adalah klorofluorokarbon atau CFC. Nah, ini penyebab kerusakan lapisan ozon. Ini adalah entah itu parfum, bisa parfum untuk tubuh atau parfum ruangan yang bersifat gas. Nah, ini ya, pemakaian CFC pada parfum, AC, dan kulkas. Nah, jadi kita harus pintar-pintar dalam penggunaan bahan-bahan ini ya. Nah, kalau memang suhu tidak terlalu panas, saya harap tidak akan menggunakan AC, karena dengan kita meminimalisir penggunaan AC, berarti kita ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan ozon. Nah, untuk parfum, kita lebih baik memilih parfum yang liquid atau cairan saja daripada yang berbentuk gas. Nah, untuk kulkas, ya kita berusaha meminimalisir penggunaan kulkas itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah asap yang dihasilkan dari pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, ini juga akan menimbulkan banyak gas karbon, di mana gas karbon itu juga sifatnya akan merusak ozon. Nah, kemudian asal dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu juga akan menimbulkan karbon yang banyak. Dia akan merusak lapisan ozon juga. Dan ini pemakaian hulu karbon pada alat pemadam kebakaran. Ini adalah contoh-contoh dari penyebab kerusakan lapisan ozon. Penyebab kerusakan ozon ini adalah siklusnya. Ini ya. Ini siklusnya. Energi UV memecah atom klorin dari molekul CFC. Nah, ini salah satu contohnya CFC yang ada di parfum, kulkas, dan AC tadi. Sinar UV-nya memecah CFC, kemudian ini klorin radikal memecah molekul ozon. Ini Cl-nya memecah ozon, ini memecah ozon ini, kemudian membentuk klorin monoksida dan 2 atom oksigen. Klorin dan 2 atom oksigen. Oksigen terlepas ke atmosfer. Atom oksigen di atmosfer ini ya memecah molekul klorin monoksida. Jadi ini kan klorin monoksida dan oksigen yang terlepas di udara. Kemudian bertemu lagi dengan oksigen yang lepas tadi nih. Nah, akhirnya pecah, Cl dan O-nya pecah menjadi klorin, menghasilkan oksigen dan klorin, O2 dan klorin. Nah, yang berbahaya itu Cl-nya. Nah, kemudian Cl-nya kembali ke sini lagi. Nah, ini nanti ditambah Cl dari sini, berarti kan semakin banyak Cl-nya. Maka ozonnya akan semakin banyak yang terpecah. Pada akhirnya ozon akan berlubang seperti itu. Sifat ultraviolet memasuki ozon. Energi ultraviolet memecah atom klorin dan molekul CFC. Nah, ini penjelasannya ya. Kemudian, klorin radikal memecah molekul ozon, membentuk klorin monoksida dan 2 atom oksigen. Nah, oksigen terlepas ke atmosfer dan atom oksigen di atmosfer memecah molekul klorin monoksida, menghasilkan oksigen dan klorin radikal bebas. Nah, ini adalah penjelasan singkatnya. Nah, ini penjelasan singkatnya dan ini adalah gambaran siklusnya yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, siklus terulang terus mengakibatkan ozon semakin tipis dan berlubang. Nah, dampak kerusakan ozon.
Dampak negatif akibat penipisan lapisan ozon yang utama adalah meningkatnya radiasi sinar ultraviolet. Meningkatnya radiasi sinar ultraviolet tersebut memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet bersifat merusak jaringan sehingga dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak, kerusakan genetik, penurunan sistem kekebalan hewan, tumbuhan, dan organisme yang hidup di air, mengurangi hasil pertanian dan hutan, mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang di lautan, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi salah satu sumber makanan kebanyakan hewan-hewan laut. Sinar matahari menjadi terasa panas membakar, meningkatkan suhu atmosfer bumi, mencairkan es kutub, dan mengubah pola iklim di bumi. Dan ini sudah terjadi di bumi kita. Jadi untuk menyelamatkan ozon, sebaiknya kita menghindari atau meminimalisir apa saja yang menyebabkan kerusakan ozon. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi pembahasan tentang atmosfer bumi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.